anak-anak kami semua, dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai bangun datar untuk pelajaran matematika kelas 7. Mari sama-sama kita lihat. Nah, bangun datar yang akan kita pelajari nanti mulai dari persegi panjang, kemudian persegi, kemudian jajaran genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan segitiga. Pertemuan pertama ini mengenai bangun datar ini kita akan membicarakan mengenai persegi panjang dan persegi dulu ya. Baik, kita mulai. Yang pertama, persegi panjang. Saya kira kalian semua sudah sering mendengar dan melihat inilah bentuk persegi panjang. Persegi panjang, ABCD kita kasih namanya ya. Yang pertama kita lihat sifat-sifat persegi panjang. Nah, ini yang pertama ya. Sifat-sifat persegi panjang yang pertama, ini dia, sisi-sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Jadi sisi yang berhadapan itu seperti ini. AB dengan DC. Ini namanya berhadapan. Dia sejajar. AB sejajar DC. Demikian juga AD dengan BC. Ini berhadapan. Jadi AD sejajar dengan BC. Jadi yang berhadapan itu sejajar dan sama panjang nih. AB sama panjangnya dengan DC. Demikian juga AD sama panjangnya dengan BC. Itu sifat yang pertama dari persegi panjang ya. Sifat yang kedua, semua sudutnya sama besar dan siku-siku. Nah, ini saya kira gampang kalian paham ya, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D ini sama besarnya dan semuanya sudut siku-siku. Yang ketiga, kedua diagonalnya berpotongan saling membagi dua sama panjang. Nah, diagonalnya adalah yang ini ya. Jadi AC ini diagonal dan ini BD. Nah, kedua diagonal ini berpotongan di titik M seperti ini. Berpotongan di titik M dan saling membagi dua sama panjang. Artinya dari A ke M sama panjangnya dengan dari M ke C. Demikian juga dari B ke M sama panjangnya dengan dari M ke D. Sifat yang keempat, yaitu persegi panjang itu mempunyai dua sumbu simetri. Atau disebut juga simetri lipat. Yaitu sumbu simetri yang pertama adalah garis G yang ini tegak ini sumbu simetrinya. Dan garis K yang mendatar ini. Jadi pada sumbu simetri ini, persegi panjang itu akan dibagi dua persis sama bentuk dan ukurannya ini. Demikian juga yang ini akan membagi dua persegi panjang ini bagian atas bagian bawah persis sama. Disebut juga simetri lipat. Artinya kalau kita lipat persegi panjang ini pada garis G, maka ujung ke ujung akan bertemu. A akan bertemu dengan B, D akan bertemu dengan C. Ini sisi yang ini akan persis bertemu dengan sisi BC yang ini ya. Itu namanya simetri lipat. Demikian juga kalau kita lipat pada garis K, maka sisi AB akan bertemu dengan sisi DC. Seluruhnya bertemu dia. Ini masuk dengan simetri lipat. Kemudian sifat yang kelima, bahwa persegi panjang dapat menempati bingkainya dengan tepat 4 cara. Nah, seperti apa poin yang nomor 5 ini akan kita lihat berikutnya. Nah, persegi panjang ini dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Seperti berikut contohnya ya, atau gambarnya. Ini yang di luar ini, yang ABCD-nya tercetak tebal, ini namanya bingkai. Sedangkan yang di dalam ini, ABCD yang tercetak biasa, inilah persegi panjangnya yang kita masukkan ke dalam bingkainya. Ya. Jadi posisi pertama ini seperti ini posisi pertama. Bisa kita amati A-nya ketemu dengan A, B-nya ketemu dengan B pada bingkai. Nah, kemudian posisi kedua bahwa persegi panjang ini bisa kita masukkan ke bingkainya ini dengan meletakkan atau memutar ini seperti ini. Jadi A-nya akan berputar ke posisi titik
C. Demikian juga D-nya berputar ke posisi titik B, seperti di gambarnya pada posisi kedua ini ya. Jadi DA ini jadi berpindah ke sini. Kalau kita putar tadi seperti ini, putarnya seperti ini. Ya, jadi A-nya akan pindah ke sini. Ya. A-nya akan pindah ke sini dan D-nya akan pindah ke sini seperti gambar ini ya. Jangan bayangkan ya, ini kalau kita putar seperti ini. Adalah posisi kedua. Posisi ketiga ini kita ambil dari posisi pertama dengan membalik. Membalik ini jadi posisi AB ini kita balik jadi ke posisi DC, DC ke posisi AB ini tadi. Bertukar posisi mereka yang ini ya. Yang atas ini ke bawah, yang bawah ke atas. Ini namanya posisi ketiga. Posisi keempat, ini lagi kita putar. DA-nya ini kita putar jadi seperti ini. Ini kita putar seperti ini. Kalau kita putar persegi panjang ini jadi seperti ini posisinya. Jadi di sini DA-nya. Nah, itu yang masuk dengan menempati bingkainya dengan tepat 4 cara. Artinya persegi panjang ini masuk ke bingkainya ini dengan 4 cara, ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan lihat mengenai keliling dan luas persegi panjang. Keliling dan luas persegi panjang. Nah, untuk memahami keliling, mari kita perhatikan dulu ada taman berbentuk persegi panjang di bawah ini. Panjang taman ini, panjangnya P, panjang taman kita simbolkan dengan P yaitu dari A ke B. Dalam gambar kita ini kita ambillah panjangnya, saya bikin 7 meter. Dan lebarnya L, lebar L itu dari B ke C, 4 meter. Kita ambillah contoh misalnya 4 meter. Kemudian kita bayangkan ada seekor semut akan berjalan mengelilingi taman itu. Nih, dari A ke B, dari B ke C, kemudian dari C ke D, dan dari D ke A. Kita bayangkan semut itu berjalan, ya, maka kita lihat seperti ini dia. Berjalan dia, dari B ke C dia jalan terus. Nah, kita amati, dia sudah sampai ke titik D sekarang, dan kembali ke titik A. Nah, perjalanan itu tadi membawa kita kepada pertanyaan berapa meter jarak yang ditempuh semut. Jadi dari A ke B, ke C, ke D, ke A, berapa meter? Kita tahu dari A ke B sudah ada di sini. 7 meter. Dari B ke C, 4 meter. Berapa kali semut melewati panjang? Berapa kali melewati lebar? Ini tadi panjang, ini lebar. Jadi semutnya pertama melewati panjangnya AB. Kemudian melewati lebar DBC. Melewati panjang lagi CD. Melewati lebar lagi DA. Ya. Sehingga perhitungan kelilingnya bisa kita buat seperti ini ya. Keliling persegi panjang itu dapat dengan cara menjumlahkan panjang dari A ke B, kemudian dilanjutkan dari B ke C, ini AB tambah BC, tambah lagi CD, dari C ke D, tambah lagi dari D ke A. Dimana dari A ke B itu adalah P panjang, dari B ke C adalah L lebar, kemudian dari C ke D adalah P, dari D ke A adalah L. Kita lihat bahwa panjangnya dilewati 2 kali, lebarnya 2 kali, sehingga kita tulis 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Karena panjangnya dari 7, kita dapatkan 2 kali 7, 2 kali panjang, dan lebarnya 4, ditambahlah 2 kali 4. Kita peroleh dia 14 ditambah 8, totalnya 22 meter. Nah, kita lihat contoh. Hitung keliling lapangan sepak bola dengan panjang 110 meter dan lebar 75 meter. Nah, seperti biasa kita praktekkan dengan rumusnya tadi. Keliling 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Tinggal kita kalikan aja 2 kali 110 tambah 2 kali 75. Jadi kita kalikan dulu baru jumlahkan ya. 2 kali 110, 220. 2 kali 75, 150. Kita peroleh kelilingnya 370 meter. Selanjutnya kita ke luas persegi panjang. Nah, satuan luas itu nanti bisa sentimeter kuadrat, desimeter kuadrat, meter kuadrat, dan lain-lain. Nah, penentuannya luas itu kira-kira seperti ini. Kalau di sini panjangnya 1 cm, kemudian lebarnya juga 1 cm, maka bentuk persegi panjang seperti ini namanya satuan luas.
Ya, sekali lagi kalau ininya panjangnya 1, lebarnya 1, maka yang kotak berwarna ini itu namanya satu satuan luas. Dalam hal ini karena kalau tadi panjangnya 1 cm, lebarnya 1 cm, jadilah satuan luas ini 1 cm kuadrat. Kalau panjang ini 1 meter, lebarnya 1 meter, maka ini namanya 1 meter kuadrat. Ya, tapi tetap dia menjadi satu satuan luas. Apakah 1 cm kuadrat, 1 meter kuadrat, dan seterusnya. Dengan catatan kalau ini 1 dan ini 1. Nah, dengan menggunakan satu satuan luas ini, kita menghitung kalau ada persegi panjang seperti ini, panjangnya 5, lebarnya 13, berapa luas seluruhnya? Nah, kalau tanya berapa luas seluruhnya, sebenarnya kita tinggal menghitung berapa kali ini dia, berapa kali satu satuan luas ini dia, seluruhnya ya. Itulah luas seluruh persegi panjang ini. Jadi kalau kita hitung ya kita tempatkan seperti ini. Nah, berarti khusus yang ini ada 5 satuan luas. Di bawahnya lagi ada 5 satuan luas nih. Dan seterusnya paling bawah 5 satuan luas. Nah, kita total semua, ternyata semuanya ini 5, 5, 5, berarti semuanya ada 15 kali yang ini. 15 kali satuan luas ini. Ya, sehingga luas persegi panjang ini adalah 15. Perhitungannya kira-kira seperti ini lebih jelasnya ya. Nah, banyak kotak 1 cm kuadrat yang ini, yaitu satu satuan luas, ada sebanyak 15. Yaitu 5 buah pada baris pertama, 5 buah pada baris kedua, dan 5 buah pada baris ketiga. Maka luas persegi panjang itu adalah 5 kali 3 atau 15 cm kuadrat. Nah, maka kita dapatkanlah bahwa rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ini kalau luas L-nya huruf besar, panjang kali lebar ini P dengan L-nya huruf kecil. Panjang dan lebar L-nya huruf kecil. Luas L-nya huruf besar, itu bedanya ya. Nah, mari kita lihat contoh. Nih, hitung luas persegi panjang yang panjangnya 120 cm dan lebarnya 9 desimeter. Nyatakan luasnya dalam desimeter kuadrat. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa persegi panjang ini panjangnya dalam 1 cm, lebarnya dalam satuan desimeter. Tentu supaya bisa kita hitung harus kita samakan dulu satuannya. Dan diminta sini nyatakan luasnya dalam desimeter kuadrat. Berarti kita ubah dulu satuannya semua harus dalam desimeter ya. Nah, seperti ini. Nah, panjang ke lebar, panjangnya 120 cm. Tapi kalau diminta harus desimeter, maka 120 cm itu adalah 12 desimeter. Nah, ingat ya, 1 desimeter itu 10 cm. Ya, atau 1 cm 1/10 dari desimeter. Nah, itu sehingga 120 cm adalah 12 desimeter. Sehingga kita peroleh luasnya panjang ke lebar 12 kali 9 adalah 108 ya. Maka kita perolehlah luas persegi panjang itu 108 desimeter kuadrat. Nah, ini masih kita lihat contoh soal lagi. Suatu persegi panjang luasnya 76 cm kuadrat dan lebarnya 8 cm. Perhatikan sama satuannya, hitunglah panjangnya. Nah, kita jawab dengan luas adalah panjang kali lebar. Ya, atau panjang adalah luas dibagi lebar. Nah, sini luasnya dari 76. Kita bagi lebarnya 8, dapatlah panjangnya 9,5 cm. Baik, sekarang kita lihat bangun dataran kedua yaitu persegi. Persegi itu adalah persegi panjang yang panjang dan lebarnya sama. Ini kita perhatikan dalam gambar yang sudah nampak di layar ini. Jadi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Jadi, maka di sini kita katakan persegi adalah persegi panjang yang panjang dan lebarnya sama. Sehingga kalau mau kita lihat sifat-sifatnya juga agak mirip sifat-sifatnya ya. Nih, sifat-sifat yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Yang tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi sama AB, BC, CD, DA sama. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Ini sama dengan sifat persegi panjang sebelumnya ya. Ya, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan
sama panjang ini. AB sejajar BC. Ini simbol sejajar ya. Kemudian AD sejajar BC. Panjangnya juga sama. Kemudian kedua diagonalnya sama panjang. Nah, ini kedua diagonalnya. Ya, diagonalnya adalah AC dan BD. Sama panjang dan berpotongan saling tegak lurus. Nah, ini berbeda sedikit dengan persegi panjang ya. Ini diagonalnya ini berpotongan tegak lurus seperti ini. Tegak lurus, ada simbol tegak lurus. Kalau persegi panjang diagonalnya berpotongan tapi enggak tegak lurus. Ya, ini harus tegak lurus. Kalau dia persegi, dia berpotongan tegak lurus dan panjang AC sama dengan BD. Kemudian juga mereka saling membagi dua sama panjang. Artinya dari A ke P sama dengan dari P ke C. Dan dari B ke P sama dengan dari P ke D ya. Jadi ini dari P ke D ya. Bagusnya dari P ke D bukan dari P ke B. Nah, kalau sifat yang ini tentu sama dengan sifat persegi panjang itu ya. Ya. Nih, jadi BP sama dengan PD, panjangnya sama. Nah, sifat yang itu sama dengan sifat pada persegi panjang, membagi dua sama panjang ya. Yang beda di sini. Yang tegak lurus ini bahwa kedua diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Kemudian membagi setiap sudut atas dua bagian sama besar. Nah, ini. Jadi kalau pada persegi, diagonalnya ini membagi dua sudut ini sama besar nih. Sudut A1 dengan A2 sama besar. Karena sudut A siku-siku, maka dibagi dua jadi 90 bagi 2 jadi 45. Makanya A1 45, A2 juga 45. Demikian seterusnya. Sudut B juga dibagi 2, sudut C juga bagi 2, sudut D juga bagi 2. Semua menjadi 45 derajat setelah dibagi 2. Karena awalnya adalah 90 derajat. Kemudian sifat yang kelima adalah bahwa persegi mempunyai 4 sumbu simetri atau simetri lipat. Ya, ini garis G, garis K. Ini sama dengan persegi panjang sebelumnya. Ini diagonal. Maksud saya apa? Sumbu simetri. Ya, membagi dua bangun ini persis sama besar. Ini dua sumbu simetri. Kemudian yang ketiga dan keempat ada diagonalnya ini. AC ini juga menjadi diagonal atau simetri lipat. Demikian juga BD ya. Jadi kalau kita lipat dia persis pada garis BD, maka ini ujung-ujungnya akan bertemu dan seluruh sisi akan bertemu dengan tepat. Itu makanya disebut simetri lipat ya. Dan sifat yang keenam, setiap persegi dapat menempati bingkainya dengan tepat 8 cara. Nah, seperti apa 8 cara itu? Kita lihat mengenai bingkai persegi ya. Nah, coba ini bayangkan ada bingkainya, ini ada perseginya. Ini namanya kita memasukkan persegi ke dalam bingkainya. Ada 8 cara. Karena ini persegi, maka posisi diputar seperti ini sudah masuk ke bingkainya lagi dia. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini aja 4 cara dia. Di mana posisinya kembali ke posisi mula tadi. Mula-mula masuk dari dia, ini posisi mula tadi. Jadi ada 4 cara ya. Kemudian posisi kelima dia dibalik. Dibalik perseginya ini ya, seperti ini. Nah, dibalik. Oke, yang tadi dari sini AD, sekarang AD-nya pindah ke sini. Terus setelah dibalik, jadi putar lagi ya ini. 2 ke 5 tadi ke 6, 7 ya dan 8. Nah, ini posisinya ya. Jadi ada 8 cara persegi masuk ke dalam bingkainya. Secara lengkap digambarkan di posisi-posisi seperti ini ya. Nah, itu dia. Ini mudah kita pahami ya, yaitu ABCD ini. Nah, ini. Jadi kita putar tadi, A-nya ini berputar jadi ke sini ya. Berputar seperti ini ya. Jadi juga ini A-nya diputar lagi, jadi A-nya jadi ke sini. Kalau putar lagi, A-nya jadi sini. Nah, begitu juga di bawah ini dibalik tadi pertama posisinya. Ini AB jadi ke dibalik dia. AB jadi ke AD ini AD jadi ke sini posisinya AD. BC ini pindah jadi sini dibalik dia dibalik. Setelah itu kita putar lagi dia ini. Ini A-nya tadi terputar jadi pindah ke sini. A-nya kita putar lagi pindah ke sini. A-nya kita putar lagi pindah ke sini dan seterusnya. Ada 8. Nah, keliling persegi mirip dengan keliling persegi panjang, bisa kita jumlahkan ini ya. Kita kelilingi seperti persegi panjang tadi, AB tambah BC tambah CD tambah DA. Jadi kalau dari A ke B panjang persegi ini dari A ke B adalah S, tentu semuanya S ini. Ini S. Maka kita jumlahkan, kita peroleh ada 4 kali
S. Ya, maka keliling persegi panjang dirumuskan dengan K sama dengan 4S. Kemudian luas persegi, luasnya adalah AB kali BC. Ya, atau panjang kali lebar seperti persegi panjang. Karena ini sama-sama S, maka kita peroleh S kali S atau S kuadrat. Maka rumus luas persegi dirumuskan dengan L sama dengan S kuadrat. Kita melihat contohnya. Panjang sisi sebuah persegi 13 cm. Hitunglah keliling dan luasnya. Ini masih menggunakan rumus dasar tadi ya. Ini S-nya 13. Maka bisa kita hitung kelilingnya 4 kali S, yaitu 4 kali 13. 52 cm. Sedangkan luasnya S kuadrat, yaitu 13 kuadrat atau 13 kali 13. 169 cm kuadrat. Nah, kita lihat contoh kedua, diketahui persegi dengan keliling 70. Ini kelilingnya 70. Nah, lalu tanya berapakah luas persegi tersebut. Nah, baik. Ini tadi kita mencari luas. Luasnya adalah S kuadrat. Tapi S-nya kita belum tahu, maka kita cari dari data mengenai keliling. Yaitu keliling dari 70, di mana keliling itu adalah 4S. Nih, jadi 4S sama dengan 70. Berapa S-nya? Maka S-nya adalah 70 dibagi 4, yaitu 17,5. Oke, sudah dapat S-nya 17,5, maka luasnya bisa kita hitung ini, yaitu 17,5 kali 17,5. Kita peroleh hasilnya 306,25 cm kuadrat. Itulah luas persegi ya. Baik, kita lihat contoh yang ketiga mengenai luas ini. Kita baca luas sebuah persegi panjang. Ini persegi panjang ya. Sama dengan luas persegi. Yang panjang sisinya 20 cm. Jika lebar persegi panjang, nih, lebar persegi panjang 10 cm. Tentukanlah panjang dan keliling persegi panjang. Gimana kira-kira? Bisa kalian bayangkan seperti apa maksudnya ini? Jadi luas sebuah persegi panjang sama dengan luas persegi. Berarti kita cari dulu luas perseginya ya. Nih, panjang sisi persegi 20, maka luas persegi adalah 20 kali 20 atau 400 cm kuadrat luas persegi. Kemudian diketahui bahwa luas persegi panjang sama dengan luas persegi. Berarti luas persegi panjangnya jadi sama dengan 400 cm kuadrat. Nah, nih, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Dan panjang kali lebar itu nilainya nanti harus 400. Karena tadi luas persegi panjang sama dengan luas persegi tadi. Nah, yang 400 ini kita peroleh dengan mengalihkan panjang kali lebar, di mana lebarnya sudah diketahui, yaitu lebarnya tadi adalah 10 cm. Maka kita peroleh panjang kali 10 sama dengan 400, ya. P kali 10, 10P. Maka kita peroleh P-nya, panjangnya, yaitu 400 per 10. Atau 400 bagi 10, 40 cm. Oke, karena panjangnya 10, panjangnya 40, lebarnya 10, maka kelilingnya adalah 2 kali P tambah 2 kali L. Keliling persegi panjang ya. 2 kali 40 tambah 2 kali 10. Kita perolehlah dia 80 tambah 20 jadi 100 cm. Nah, itu kira-kira ya. Gimana kira-kira bisa kalian ikuti pelajaran ini? Nah, baik. Sampai di sini aja pelajaran kita mengenai bangun datar. Yaitu persegi panjang dan persegi ya. Kalian boleh melatih di rumah, berlatih supaya lebih paham. Ya, yang punya buku paket, di buku A ini halaman 217, dikerjakan latihannya. Dan Anda bisa mengulang-ulangi videonya supaya lebih paham ya. Kalau yang ada yang belum paham tadi diulangi supaya lebih mantap. Oke, sampai sini aja pertemuan kita hari ini. Dan jangan lupa bagi Anda yang pertama kali, ya boleh diklik subscribe ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.